Sebuah kisah asmara yang semula berjalan layaknya hubungan percintaan biasa berubah menjadi tragedi mengerikan. Seorang pemuda berusia 18 tahun diduga mengakhiri hidup kekasihnya yang berusia 29 tahun menggunakan racikan racun rumput yang dicampurkan ke dalam minuman. Berondong itu berinisial SD alias DN, 18, tega membunuh kekasihnya berinisial Y, 29, seorang janda di perkebunan tebu wilayah Tanjung Miring, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Mukhlis mengungkapkan, tersangka SD alias DN melakukan perbuatannya pada Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026, malam. Kasus yang menggemparkan warga itu mengungkap sisi gelap hubungan yang selama ini tampak berjalan normal di mata lingkungan sekitar. Tidak banyak yang menyangka bahwa hubungan yang terpaut usia cukup jauh tersebut justru berakhir dengan kematian. Peristiwa itu bermula ketika korban mengalami kondisi kesehatan yang mendadak memburuk setelah mengonsumsi minuman yang diberikan pelaku. Awalnya keluarga dan warga sekitar tidak menaruh kecurigaan berlebih. Namun kondisi korban terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Kematian tersebut kemudian memicu penyelidikan aparat kepolisian. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan selama proses pemeriksaan membuat penyidik mendalami hubungan korban dengan pelaku. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan indikasi bahwa korban meninggal akibat zat beracun yang masuk ke dalam tubuhnya. Pemeriksaan lebih lanjut kemudian mengarah kepada sosok pria muda yang diketahui memiliki hubungan khusus dengan korban. Seiring berkembangnya penyidikan, aparat berhasil mengumpulkan sejumlah alat bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan pelaku dalam kematian korban. Polisi menduga racun yang digunakan berasal dari bahan pembasmi rumput yang diracik terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam minuman. Temuan tersebut mengubah arah penyelidikan dari dugaan kematian biasa menjadi kasus pembunuhan berencana. Dalam pemeriksaan, aparat berusaha mengungkap bagaimana racun tersebut diperoleh, kapan mulai dipersiapkan, serta motif yang melatar belakangi tindakan tersebut. Penyidik juga menelusuri komunikasi antara korban dan pelaku dalam beberapa waktu sebelum kejadian. Dari berbagai keterangan yang dihimpun, hubungan keduanya disebut mengalami dinamika yang cukup rumit. Meski dikenal sebagai pasangan, terdapat sejumlah persoalan yang diduga menjadi pemicu munculnya konflik. Pihak kepolisian mendalami kemungkinan adanya pertengkaran, kecemburuan, tekanan emosional, maupun persoalan pribadi lain yang berpotensi menjadi latar belakang tindakan pelaku. Kasus ini langsung menyita perhatian masyarakat karena melibatkan pasangan dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Selain itu, penggunaan racun sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban menambah kompleksitas perkara. Berbeda dengan kasus pembunuhan yang dilakukan secara spontan, penggunaan racun seringkali dipandang sebagai tindakan yang membutuhkan persiapan tertentu. Karena itu, penyidik berupaya mengurai secara rinci setiap tahapan yang diduga dilakukan pelaku sebelum korban meninggal dunia. Di sisi lain, keluarga korban mengaku terpukul atas peristiwa tersebut. Mereka tidak menyangka hubungan yang selama ini diketahui berjalan baik justru berakhir tragis. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sekaligus memunculkan pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan tersebut. Sementara itu, aparat memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga seluruh fakta terungkap secara terang. Penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara. Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa persoalan dalam hubungan pribadi dapat berubah menjadi tragedi apabila tidak diselesaikan dengan cara yang sehat. Hubungan yang tampak harmonis dari luar belum tentu bebas dari konflik yang tersembunyi. Kini, perhatian publik tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan. Masyarakat menunggu pengungkapan lengkap mengenai motif, kronologi, serta fakta-fakta lain yang melatar belakangi kematian korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.